Selamat pagi Mbak Nikma. Selamat pagi. Selamat datang di MSI Consulting ya. Tadi sempat ngisi solusi SDM dari Mercury Radio. Oke, untuk materi pagi ini menstabilkan produktivitas karyawan ya di era pandemi ini. Pandeminya udah 1, 2, 3 ini. Semoga nextnya endemi ya. Oke, aku bisa langsung aja ya untuk question road yang tadi sempat disinggung juga di Mercury. Satu ya, bagaimana produktivitas karyawan di masa pandemi ini yang terus berjalan mulai dari tahun pertama, tahun kedua sampai saat ini. Silakan. Kalau terkait dengan produktivitas karyawan pasti beda ya. Kalau dulu itu nggak ada pandemi, semuanya pada kantor. Kalau sekarang kondisinya pandemi, terus kemudian ada aturan-aturan pemerintah di mana ada pembatasan, terus habis itu yang masuk kantor juga terbatas juga, ada ya mulai dari PPKM level 1, 2, 3, 4 dari 50%, 25% sampai akhirnya pada saat itu juga sempat juga full harus WFH begitu. Pastinya kalau misalkan ada perubahan seperti itu, kondisinya juga pasti akan berbeda. Kalau dulu mungkin kalau di kantor kondisi kalau misalkan dulu di kantor kan karyawannya kan kerja di kantor tuh, kondisi lingkungannya juga memadai, mencukupi, terus kemudian kalau pada saat WFO kondisinya pasti berbeda dengan WFH. Kalau WFO kondisi lingkungan kerjanya sangat support gitu kan, temennya banyak kalau di kantor gitu kan, terus habis itu tools-toolsnya kalau misalkan di kantor tuh pasti dilengkapi, disediakan gitu. Tapi pada saat WFH pasti kondisinya jauh berbeda gitu. Kalau WFH harus kadang kerjain sendiri di rumah, terus jaringannya harus stabil terus kayak gitu. Nah pasti sedikit atau banyak akan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Kira-kira nih bagaimana upaya atau metode menstabilkan produktivitas di masa pandemi ini yang terus berjalan gitu kan? Kalau dari tools-toolsnya sudah disiapin nih, kalau dari metodenya sendiri kan tak jarang ya kalau misalnya di era pandemi WFH banyak yang curi-curi waktu, kadang belum jam istirahat dia istirahat duluan, di luar jam istirahat dia susah dikontak kayak gitu. Nah, benar sih Mbak Devi, emang gitu, salah satu dinamikanya ya pada saat WFH. Nah, termasuk juga apakah ketika WFH itu karyawan tuh lagi ngerjain atau enggak sih? Nah, sebenarnya ada dua sih hal yang harus jadi prioritas. Yang pertama terkait dengan kinerjanya itu udah jelas apa enggak? Kinerja kerjanya itu apa aja udah jelas enggak? Udah punya alat ukurnya enggak? Gitu. Itu yang pertama, KPI-nya udah ada apa belum? Habis itu yang kedua, terus untuk kontrol KPI-nya. Kadang yang membedakan kalau dulu KPI-nya udah ada nih, pada saat WFO bisa dijalankan, enak gampang gitu ya, ketemunya gampang, nukernya langsung ketemu aja gitu kan. Pada saat WFH kontrolnya gimana nih? Kan susah gitu. Akhirnya kalau tadi pada saat diskusi ada dua metode bisa yang dilakukan secara sistem by system. Kalau di Kasir Pita sendiri kebetulan kita by system. Jadi sebelum WFA full kita trial beberapa aplikasi untuk membantu sistem ketika WFH seperti apa. Jadi kita bisa men-tracking terkait dengan aplikasi produktif apa yang memang dibuka pada saat bekerja. Terus habis itu login, check in, check out-nya mereka bisa ngatur. Jadi nggak harus 8 jam full gitu, karena kan WFH kadang-kadang kita kan pengen kerjanya fokusnya malam, fokusnya siang, atau paginya masih tidur gitu kan. Jatuhnya 24 jam ya kalau WFH. Nah, jatuhnya 24 jam, tapi kita pengen gimana caranya karyawan nggak ngerasa 24 jam, tetap jamnya 8 jam, produktivitasnya 8 jam, tugas-tugasnya dikerjakan pada saat jam kerja, atau kalau di tempat kita bisa ngatur jam kerjanya. Oh gitu, request ya? By sistem itu tadi mereka bisa login atau logout sendiri. Memang ada beberapa industri yang dia menerapkan sistem aja lebih simpel, tapi kan kita juga harus menyesuaikan dari humannya ya, dari karyawannya. Kalau karyawannya ada yang base-nya masih adaptasi ke sistem itu nggak bisa langsung, jadi kita semi sistem ya, itu tadi kita kayak manual di upload atau di mana kayak gitu. Awal-awal juga gitu, awal-awal sebelum pakai sistem kita manual
manual dulu sebetulnya. Benar. Terus habis itu baru kita migrasi ke sistem. Memang ada aja kadang itu kalau 40 orang mungkin adaptasinya lebih agak lama ya. Kalau 200 atau bahkan sampai 1000 orang, 1000-nya office, terus gitu 2000-nya operasional, 1000-nya ini ngurusin gimana, itu kan menyesuaikan. Daripada mereka beralasan, wah saya nggak bisa sistem, sudah kita sediakan aja yang manual kayak gitu. Untuk yang beberapa industri yang menyesuaikan lah untuk karyawannya. Oke, siapa saja yang terlibat dalam mengoptimalkan produktivitas karyawan di masa pandemi ini, Pak, dikasih perintah? Kalau boleh jujur ya, semua stakeholder, even itu foundernya sendiri. Benar. Jadi mereka itu justru yang sangat support untuk membuat sistem apa sih yang cocok untuk karyawan dengan kondisi kayak begini. Karena kalau kita kan kebetulan baru 3 tahun nih Kak, jadi pasti masih belum bisa dibilang startup. Betul. Masih bisa dibilang startup. Tapi walaupun startup kita pengen juga bisa growth kan, nggak mungkin enggak. Nah, gimana cara bisa growth, pasti kita harus perbaikin sistem kita dulu kayak gimana. Nah, salah satunya yang paling berpengaruh besar itu adalah para founder ya. Mereka memang sangat selektif sekali dan aktif untuk membuat sistem apa sih yang cocok untuk perusahaan ini dengan karyawan dengan stylenya kayak gini nih gitu. Kita juga ngalamin dulu nih Pak, jadi memang foundernya harus aktif dimanapun itu, foundernya paling aktif untuk gimana caranya nyesuaiin dengan anak-anak, kemudian ini nanti jalannya smooth dan sebagainya, itu memang founder terlibatnya super banyak ya. Nah gitu. Untuk tantangannya sendiri, apa saja yang dialami dalam menstabilitasikan produktivitas di masa pandemi? Kalau tantangan paling utama, jujur sebenarnya kita nggak bisa bohong, jaringan sih. Iya, itu dialamin semua itu dialamin semua jaringan. Karena kita nggak bisa atur ya jaringan lancar, kadang lampu mati. Bener. Itu reason beberapa reason yang sering dipakai, ini mati lampu nggak bisa, ini nggak bisa, itu laptopnya harus dijolokin listrik dulu. Nah, apalagi kalau misalkan industri, kan kita kan di bidangnya teknologi, aplikasi kan. Jadi gimana bikin building system. Nah, pada saat meeting itu sih yang sekarang masih menjadi debatable ya. Pada saat meeting buka Zoom terus kemudian harus running, harus aplikasi dua aplikasi itu yang gimana biasanya device-nya, laptopnya kompatibel enggak, jaringannya lagi harus benar-benar kenceng gitu. Yang presentasi ya. Betul. Oke, keberhasilan seperti apa yang diharapkan dan bagaimana hasil dari upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai tadi, dia harus target KPI. Rata-rata yang kalau kita bilang target itu karyawan atau hampir semua karyawan bilangnya ya marketingnya yang punya target gitu. Betul. Kalau bisa dibilang keinginan dari perusahaan sendiri sih yang pasti proyeknya itu selesai. Kan kita tiap awal tahun pasti kan udah punya proyek apa yang akan dilakukan dan udah dibagi nih tiap bulannya itu apa saja yang harus didapatkan, dan itu sudah dibagi per divisinya apa. Oh, divisi ini dia ngerjainnya apa, targetnya apa gitu. Nah, pasti mereka ingin kalau bisa sesuai dengan jadwal sudah ditentukan, sama yang kedua pasti hasilnya pasti maksimal. Sebenarnya dua itu sih. Kalau misalkan event itu pandemi nggak pandemi, WFH atau WFO gitu, ketika udah bikin roadmap gitu timeline-nya, terus habis itu pekerjaan dengan maksimal, sebenarnya itu ya harapan besarnya dari perusahaan sih. Oke. Kedepannya, adakah peningkatan dari sisi kompetensi SDM secara umum untuk menunjang pekerjaan di masa pandemi? Contoh nih, kalau rekrut orang baru harus pintar digitalize kayak gitu. Iya, itu saya sih kayaknya. Apalagi kalau sekarang mungkin kalau yang teman-teman kan mungkin nggak ada perbedaan ya, karena memang industrinya sama seperti itu. Kalau saya sih memang kerasa. Jujur kan, kalau misalkan dulu kita kan kalau ngantor kan ketemu sama orang yang ngeliat gesturnya, ngeliat dia wajahnya kayak gimana begitu kan ya. Kan kalau misalkan sekarang cuma ngeliat fotonya aja. Foto nggak sambil zoom, kadang dia juga minat untuk on cam ya. Nah, akhirnya kita yang harus bikin rules pada saat interview, harus on cam lah, harus apa gitu. Tapi tetap aja terbatas kan. Bener. Karena kamu kan yang dilihat cuma gini doang. Segini. Apa ya? Dia nggak tahu di sininya ngapain. Jangan-jangan. Oke, segitu aja sih Mbak Rima. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, selamat
bergabung juga nah, tadi ya untuk di Solusi SDM. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mendengarkan maupun save record kita untuk belajar nextnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.